Terima kasih untuk Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Terima kasih untuk Engkau yang terus mengingatkan kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Karena sungguh Engkau adalah Allah yang layak dan patut untuk disembah. Allah yang patut untuk ditinggikan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hati kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa. Ketika kami mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu, jamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau menolak segala roh yang menghalangi kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Segala roh yang bukan berasal daripada Allah, yang ingin mengganggu kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau usir itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus boleh melayani kami, menjamah setiap hati kami. Berkata-katalah ya Tuhan, agar kami boleh semakin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Salam saudaraku. Selamat pagi. Lama saya tidak bawa firman karena memang jadwalnya bukan saya. Tapi sekali saya dikasih bawa firman pada pagi ini, tidak sesuai dengan yang di flyer judulnya, temanya maksud saya. Tema di situ adalah Tuhan yang peduli. Saya tidak lihat di sebelah kanannya, ya. Tapi saya pikir nggak ada masalah. Pagi ini kita akan dengar firman Tuhan mengenai bagaimana menemukan tujuan hidup. Seri tujuan hidup sebenarnya jauh saya persiapkan dari khotbah-khotbah yang pada beberapa minggu yang lalu, bahkan bulan-bulan yang lalu. Minggu lalu kita banyak diberkati dengan firman yang disampaikan oleh Pastor Daniel. Bagaimana firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun apalagi pohon anggur tidak berbuah, apalagi sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun apa, artinya ada fakta hidup yang kita lihat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sekalipun pohon sawit tidak berbuah, trek kata orang, sekalipun bisnis seret, penjualan lemah, sekalipun uang masuk berkurang, sekalipun order tidak ada, itu firman Tuhan yang lalu. Tapi di balik itu Tuhan bilang, beria-rialah. Nah, ketika ada firman Tuhan suruh beria-ria, artinya apa yang terjadi dalam alam nyata ketika belum sesuai dengan harapan kita, kata Tuhan, taruhkanlah harapan kita itu kepada Tuhan. Janganlah lihat apa yang kurang hari ini, tabungan menipis, ya, tagihan belum terbayar, ini realita hidup. Tapi kata Tuhan, ke arah mana kita mau melihatnya? Apakah kita melihat pada yang kata Tuhan beria-rialah, artinya bersukacitalah? Memang berat, ya. Ini bukan perkara mudah. Kalau perut belum terisi, kata orang, bagaimana bisa memuji Tuhan? Sekarang kita harus balik. Kita harus memuji Tuhan walaupun perut belum terisi. Kira-kira begitu firman Tuhan yang lalu. Sehingga sangat ramai dibicarakan di rayon-rayon. Dan itu sangat bagus sekali. Supaya apa? Supaya jemaat makin mengetahui apa sebenarnya maksud firman. Apa sebenarnya yang ingin kita peroleh dan kita dalami. Bukan sekedar pengetahuan, tapi jemaat memang mau dituntun untuk bisa masuk dalam kebenaran firman itu. Apa artinya? Apa yang Tuhan inginkan dari firman itu yang Tuhan inginkan. Jadi bukan sebagai pengetahuan saja sehingga kita bisa menjelaskan.
ketua-ketua rayon itu sangat bagus menjelaskan kepada jemaat di rayon masing-masing. Tapi sejauh mana jemaat bisa menangkap itu bahwa ini menjadi kehidupan. Ketika terjadi realita hidup, kita sulit sekali secara ekonomi. Anak kita nggak jelas bagaimana masa depannya karena ada sakit penyakit yang kita derita. Kata Tuhan semuanya itu adalah bukan dia tidak peduli, bukan dia tidak tahu itu, tapi itu diizinkannya terjadi. Tapi katanya posisikan hati kita, boleh terus percaya, beria-ria, bergembira, mempercayai ada firman Tuhan. Sehingga saya terinspirasi untuk bilang bahwa kalau orang tahu tujuan hidupnya, maka dia mungkin bisa bertahan di situ. Karena dia tahu ujungnya adalah baik, karena dia percaya bahwa apa yang sedang Tuhan rancangkan itu baik, maka dia bisa bertahan terus. Itu sebabnya jemaat yang ada di dalam ruangan ini adalah orang yang masih bertahan di dalam Tuhan, di dalam penantian Tuhan. Ada banyak orang yang sudah meninggalkan gereja, sudah tidak mau lagi untuk ikut rohani, apatis terhadap firman. Aku lebih dulu tahu firman daripada kau. Dari dulu pun sudah begitunya itu. Tidak ada itu. Yang penting sekarang harta, kekayaan. Yang penting kita sehat. Yang penting kita bisa menikmati hidup. Itu kata orang-orang yang bukan berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang di dalam ruangan ini masih mempercayai, masih menanti-nantikan karena masih ada pengharapan. Kita mungkin tahu tujuan kita. Atau ada orang yang masih belum tahu apa tujuannya. Artinya berjalan aja dia terus bertu. Orang Bandung bilang kumaha engke. Kumaha engke itu gimana nantilah katanya gitu. Jadi dijalaninya hidup ini tidak ada suatu perencanaan, nggak ada suatu pegangan. Dijalani aja lah. Masih banyak orang yang menganut prinsip-prinsip yang seperti itu. Supaya apa? Yang penting kan hidup kita bahagia. Sudah, ukurannya hanya itu. Kita ditempatkan Tuhan di Pekanbaru, kita ditempatkan Tuhan di provinsi ini, diantarkan Tuhan dari daerah yang berbeda-beda. Tuhan berikan kita profesi yang berbeda-beda. Tuhan berikan kita pengalaman yang berbeda-beda. Situasi keluarga yang berbeda-beda. Pandangan-pandangan kita yang berbeda-beda. Ada maksud Tuhan dalam satu kota kita dikumpulkan. Dia ingin apa? Ingin hidup kita itu menjadi cocok dengan tujuan yang disettingnya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu membuat pertanyaan kepada anak-anak sekolah minggu. Ya? Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Opung, nah ini opung ya. Saya belum opung. Opung nanya sama cucunya, Pung, nanti kalau udah besar jadi apa katanya. Ditanamkan kepada anak itu bahwa seseorang itu mau jadi apa, itu seperti dia yang mikirin. Atau orang tua nanamkan mau jadi apa anakku ini, dia yang mikirin. Padahal kata Tuhan, tujuan hidup orang itu sebenarnya yang menentukan bukan orang itu. Yang menentukan tujuan hidup saya adalah bukan saya. Tapi yang menentukan tujuan hidup saya adalah siapa yang menciptakan saya. Harusnya kita bertanya kepada siapa yang menciptakan saya. Kebenaran ini alkitabiah. Oleh karena itu nggak usah tanya tulang kita, nggak usah tanya bapak kita, nggak usah tanya dosen kita, nggak usah tanya orang-orang yang lebih hebat kita pikirkan, aku mau jadi apa ya? Nah sekarang kita menyerahkan kita mau jadi apa ke psikolog. Dites lah kita. Dites sampai 5 jam. Baru dibilang, ini cocok juru masak. Ini cocok untuk jaga keamanan. Ini cocok untuk dokter. Ini cocok untuk ini. Kan begitu? Ya. Nah akhirnya kita mengarahkan anak kita, kata konselor di lembaga psikologi, bahwa ini cocok untuk ini. Ini cocok untuk itu. Itu yang membuat orang tidak masuk dalam rencana Tuhan. Itu membuat orang tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan rancangkan terjadi terus dalam hidup dia.
Karena apa? Kita melihat pertumbuhan anak kita melihat orang-orang yang kita layani sesuai dengan tampilan fisik dan keterampilan yang dia miliki. Itu sebabnya mungkin banyak orang tidak mengalami posisi atau manfaat yang optimal dalam hidupnya. Jadi kalau kita ingin tahu apa tujuan hidup kita, maka bertanya kepada Tuhan. Bagaimana cara bertanya kepada Tuhan? Pagi ini akan kita lihat bagaimana kita menemukan tujuan hidup ini. Di dalam proses untuk kita bisa mendapatkan itu, maka ada suatu perbedaan yang sangat signifikan antara menemukan tujuan hidup, ya, dia dengan menerima sesuatu pewahyuan dari Tuhan. Dua-duanya akan bisa kita peroleh. Dua-duanya akan bisa kita peroleh. Tujuan hidup kita ketahui. Bisa dengan menemukan sesuatu lewat apa? Ada proses menemukan. Terima kasih. Biasanya Pak Enikson buat itu baru bisa hidup. Ini panasnya ini bukan karena apa-apa, mungkin karena baju saya ya, atau apa, kenapa ya? Baju saya hitam, tidak disetting tadi dengan singer. Baik, kita lanjutkan. Bahwa untuk bisa mengetahui tujuan hidupnya, tujuan hidup kita, itu bisa dalam ketemu dengan proses menemukan, dengan proses menerimanya lewat pewahyuan. Di mana caranya? Ketika kita menggali firman Tuhan. Makasih Pak. Ketika kita menggali firman Tuhan, ketika kita pemahaman, kita bereksperimen, kita merenungkan, kita memahami, meneliti firman Tuhan, maka kadangkala terbukalah oleh kita. Oh, begini kata Tuhan. Sebaliknya, bisa juga kita tahu tujuan hidup kita, itu datang pewahyuan daripada Tuhan. Itu yang kita sebut dengan proses supranatural, tidak alami. Dia datang, kenapa? Ada orang yang haus dan lapar untuk menanyakan, Tuhan sebenarnya aku ini ada di sini, apa yang kau inginkan untuk kukerjakan, apa yang kau inginkan untuk kulakukan, sehingga aku cocok dalam programnya Tuhan, sehingga aku sesuai keberadaanku di sini dengan tujuannya Tuhan. Pewahyuan itu bisa datang pada orang yang memang haus dan lapar akan hal-hal yang rohani. Kenapa? Dia akan terus mencari-cari, dia terus menanyakan dalam doanya, Tuhan, aku mau jadi apa? Aku maunya buat apa? Aku mau apa? Ditanyanya ke situ gitu loh. Tapi kadangkala ketika kita tidak terlalu bahagia dalam apa yang kita peroleh hari ini, malah kita menjadi frustrasi melihatnya. Ada orang yang lemah, tidak ngerti lagi mau bikin apa. Ya udahlah, aku tidak tahu lagi mau bikin apa. Di saat-saat seperti inilah kita bisa datang menolong orang lain untuk bisa menemukan orang itu. Bisa suruh dia untuk menggali kebenaran firman Tuhan, atau suruh dia meminta itu kepada Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini jemaat Tuhan masih belum tahu kita ini mau jadi apa, kita mau ngapain, kata Tuhan, tanya kepadaku. Tanya kepadaku. Ini tidak bisa ada resep yang lain. Mari kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 saya akan baca. Tampilkan. Yohanes 16 ayat 13. Ya, saya baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran itu akan menceritakan kepada kita, akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang.
Hal-hal yang akan datang ini adalah hal-hal yang belum kita tahu. Kita nggak tahu nanti mau apa terjadi di depan ini. Tapi kata firman Tuhan ini, roh kebenaran itu akan menyatakan kepada kita. Ketika kita datang nanya sama Tuhan, maka dia berkenan untuk bisa menjawab itu. Karena sebenarnya Tuhan sangat ingin kita sejahtera. Tuhan ingin sekali kita terberkati. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak diberkati, belum diberkati, hampir diberkati, belum menuju kepada diberkati. Tapi masih hampir sedikit lagi, belum mencapai ke situ. Nah, roh kebenaran akan menyatakan kepada kita hal-hal yang tidak kita tahu yang akan datang. Ketika kita mempercayai firman ini, maka dia yang tahu akan masa akan datang, masa depan itu, kesitulah kita minta. Kesitulah kita bertanya. Tapi kita lihat orang dunia hari ini, dia mau menanya bukan kepada pencipta, dia tanya kepada dukun. Hebat dukun di Kampar itu. Paling hebat lagi ada di Subulus Salam. Hebat lagi ada di Tanah Karo katanya. Orang berlomba-lomba untuk menunjukkan dukunnya. Yang katanya dia bisa meramal orang masa depannya. Sedangkan dukun itu sendiri miskin. Nggak diberkati. Kok orang bisa bertanya pada dia gitu loh. Ya, kita bisa salut sama dia. Yang hidupnya pun susah. Yang datang sama dia bertanya. Waktu orang datang bertanya sama dia, dia pura-pura hebat. Dia pura-pura bisa menjawab semuanya. Ini yang ditunjukkan oleh dunia pada hari ini, bahwa kita tidak lagi mempercayai atau kita malas untuk berkomunikasi dengan roh kebenaran. Padahal roh kebenaran tadi, dia yang akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada satu kebenaran seperti tadi, bahwa Roh Kudus itu memakai berbagai sarana supranatural kepada kita untuk bisa menunjukkan apa yang dia mau. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama banyak kita lihat bahwa nabi-nabi itu melakukan sesuatu karena datang lewat mimpi. Ya, datang lewat mimpi. Yusuf waktu mau mengangkat Maria menjadi istrinya, kan sebenarnya dia berpikir dalam hatinya, tiba-tiba sudah hamil, padahal aku enggak ada tidur satu malam pun sama dia. Gimana ini? Ini kan persoalan toh. Yusuf disuruh menjadi suami dari Maria karena dia akan melahirkan Yesus. Sementara dia merasa, tercemar kali lah nama aku ya. Kok aku harus mempertanggungjawabkan itu? Enggak kulakukan itu. Entah si Maria melakukan itu dengan siapa, kan bisa aja tuduhan seperti itu. Tapi ketika sesuatu datang dalam mimpi, dia mempercayai itu. Ini roh Tuhan sedang bicara. Jadi Roh Kudus bisa bicara sama kita lewat mimpi. Ya. Tapi jangan karena kita lagi butuh duit. Oh, kita mimpi banyak kali datang duit, kita bilang gitu. Itu bisa juga seperti itu ya. Ini mimpi yang benar-benar datang dari Tuhan gitu. Tuhan berikan satu mimpi. Lalu kita melakukan mimpi itu. Orang mengolok-olok kita karena mimpi itu. Orang-orang di sekeliling Yusuf mungkin bilang, laki-laki bodoh ini. Atau memang si Yusuf yang melakukan itu, makanya diakuinya dia mau katanya gitu. Berbagai macam interpretasi orang. Tapi ketika dia punya satu pemahaman bahwa mimpi ini datang dari Tuhan, dia kerjakan dengan serius. Penglihatan ini datang dari Tuhan, dia kerjakan serius. Ada suara audible Allah datang. Bicara sama dia. Dilihatnya ada tanda-tanda. Ada perjumpaan supranatural. Ketika itu datang sama kita, menyentuh hati kita, maka kita teguh memegangnya. Kita tahu bahwa Roh Kudus bisa melakukan sarana-sarana tadi. Sehingga dikatakan, jangan kau menolak hati nuranimu yang murni.
Artinya apa? Indikator itu bisa dipakai. Ketika kita damai akan sesuatu, bukan didamai-damaikan ya. Ini damai, memang damai. Ketika kita damai mendengarkan sesuatu, kita bisa memegangnya. Itu sebagai tanda, konfirmasinya Tuhan katanya. Ada orang bilang konfirmasinya Tuhan. Kita sedang berpikir mengenai sesuatu. Sudah lama kita doakan. Tiba-tiba datang orang, kau sekarang bisnis apa? Kira-kira kau butuh modal berapa? Oh, apa maksudnya nih? Mau menipu aku lagi nih kita bilang. Udah jelek tuh pikirannya kan? Padahal datang Tuhan mau membuat konfirmasi bahwa ada orang yang mau mensupport kita punya kegiatan. Kira-kira gitu. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita mempercayai seperti tadi, roh kebenaran itu bisa datang lewat hal-hal yang supranatural. Lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat suara-suara yang datang meneguhkan kita. Bukan nanti tiba-tiba kau harus pergi malam ini ke kuburan jalan duka katanya. Tidak seperti gitu gitu loh. Saya tidak tahu caranya Tuhan. Tapi yang saya tahu bahwa bisa Roh Kudus datang lewat hal-hal yang seperti tadi. Terus kita memilih. Aku pakai mimpi sajalah biar jelas-jelas Tuhan kita bilang. Enggak juga. Tuhan yang tentukan mau lewat apa mau dia bicara sama kita. Mungkin lewat istri kita dia bicara. Ya. Mungkin juga lewat teman kita, lewat pembimbing kita. Tahu apa kau masalahku? Jangan bilang begitu gitu loh. Ya? Jangan kita bilang begitu. Tahu apa kau mengenai persoalanku hari ini? Kayak tahu aja kau berapa utangku? Kita bilang gitu. Bukan. Bisa Tuhan bicara lewat dia. Artinya apa? Mari kita buat kesempatan berhubungan dengan roh Tuhan. Itu bisa kita mendapatkan apa yang ingin Tuhan katakan untuk hari depan kita. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus 2 ayat 10 dan 12. Saya bacakan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Dikatakan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tuhan sudah anugerahkan roh Allah itu di dalam hati kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus, sebenarnya roh Allah itu sudah ada di kita. Jadi bisa kita memerankan, meminta roh yang ada di dalam kita ini yang bergerak. Tapi kadangkala kita tidak sadar bahwa roh Allah sudah ada di dalam kita. Kita masih minta, Tuhan roh Allah datanglah ke hatiku, datanglah ke hatiku. Sudah ada di hati kita. Tinggal kita ajak dia. Kita ajak dia berbicara. Kita ajak dia untuk melakukan sesuatu. Roh Kudus tolong aku. Beri aku hikmat. Nah kira-kira seperti itu. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Ada roh Allah yang sudah ditaruhkan kepada kita. Nanya, Tuhan apa yang harus kukerjakan? Roh Kudus tuntun aku untuk memilih. Untuk menentukan apa yang harus kukerjakan. Jadi jangan kita istirahatkan sepertinya roh Tuhan ada di pojok sana. Kita melakukan kerjaan kita sendiri, lalu kita bilang, aduh gagal lagi. Enggak, kita ikutkan dia, dia sudah ada di dalam hati kita. Memang ketika kita masih mengikat dosa-dosa kita, ini sulit untuk dipercayai. Kita sendiri jadinya menghakimi diri kita. Oh kau enggak layak. Kau enggak layak. Kenapa? Kelakuanmu. Tinggi hatimu. Kata iblis. Padahal seketika itu juga sebenarnya bisa kita buang itu. Supaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita ini bisa berperan aktif. Tuhan sembuhkanlah aku. Kita bisa bilang seperti itu. Nggak usah kita suruh orang 7-10 orang berkumpul, doakan kalianlah aku. Kita bilang. Kata Tuhan ada roh di dalam hati kita. Itu yang sudah ditanamkan Tuhan kepada kita. Itu yang mau kita praktekkan. Mari kita lakukan. Jangan minta-minta lagi. Bukan berarti tidak bisa didoakan orang lain. Bukan. Ya.
Kita sendiri bisa. Tuhan, roh yang ada di dalam aku ini sudah ada. Mari Roh Kudus, lakukanlah ini. Mintalah, tinggal mintalah. Apa mintanya? Ya, minta kebutuhan sendiri bisa. Apa cara lain untuk kita bisa menemukan panggilan kita? Kita harus mengenal Tuhan. Ya. Mengenal Tuhan lain dengan mengetahui Tuhan. Kalau saya mengetahui Pak Muldoko, dia mengetahui, tapi saya tidak mengenal dia, tidak pernah bergaul dengan dia. Pak Samsuar saya tahu, dia gubernur, saya tahu dia, ya, gelarnya saya tahu, rumahnya saya tahu, tapi saya tidak mengenal dia lebih dalam lagi. Ketika kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita, maka kita akan bisa mempercayai Dia. Kalau kita kenal dengan Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Kita harus kasih waktu, kasih upaya untuk mengenal itu. Ya. Kita harus cari tahu Dia. Kita harus dengar suara Dia. Bagaimana kita bisa mendengar suara Dia? Lewat firman-Nya. Kita bisa dengar suara Dia. Itu dari perkataannya yang tertulis dalam Alkitab. Jadi nggak ada resep-resep lain gitu loh. Baca buku rohani, oke. Tapi sumbernya dari mana? Alkitab. Alkitab itulah yang kita baca, kita mau mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu kita bacalah yang tertulis itu, itulah suara Tuhan. Itu butuh waktu, itu butuh upaya, usaha. Kenapa? Karena hari-hari begini daya tarik untuk baca firman itu udah tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi jangan dibikin bahwa aku baca firman supaya aku diberkati. Itu salah. Aku baca firman karena aku butuh mengenal Dia. Ketika aku semakin mengenal Dia, maka aku akan semakin percaya sama Dia. Semakin tahu aku apa yang Tuhan inginkan untuk kukerjakan setiap harinya. Kira-kira begitu dia. Pemahaman kita perlu. Tapi yang paling perlu, kita dengar suara Dia. Yohanes 10 ayat 27, sama-sama kita baca. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini statementnya Tuhan Yesus. Ini bukan perkataan gembala, ini bukan perkataan domba. Tapi klaimnya Tuhan mengatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Dia yakin betul bahwa kita yang katanya dombanya Tuhan ini, kita mendengarkan suaranya. Tuhan yakin sekali bahwa kita ini mau membaca firman. Itu kata Tuhan. Aku yakin betul orang yang sudah terima aku pasti mendengar suaraku lewat membaca firman tertulis. Itu harapannya Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita tidak melakukan itu. Tapi Tuhan sendiri setia dengan itu. Ya, Tuhan sedang mengacu kepada apa? Kepada suatu perjanjian yang Dia miliki. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, Dia sangat yakin bahwa orang ini akan mendengarkan suara Dia. Sehingga orang ini akan mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, mengenal kebaikannya, mengenal pengajarannya, mengenal ketaatannya, dan mengenal setianya Tuhan. Itu harapannya Tuhan. Makanya Dia mengadakan perjanjian waktu dengan Abraham. Karena waktu ada perjanjian itu, maka Tuhan mengikat perjanjian dengan dia. Nah hari ini, ketika kita terima Tuhan Yesus, maka kita sedang membuat perjanjian itu terjadi dengan Tuhan. Waktu perjanjian itu sudah terjadi, Tuhan menganggap dan Tuhan pasti menginginkan kita ini pun haruslah mendengarkan suara Dia. Dia bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan manusia itu. Dia sudah mau mendengarkan suara kita, suara Tuhan.
dan aku mengenal mereka dan mengikut aku. Tuhan punya satu keyakinan bahwa orang yang sudah mendengarkan firman-Nya Dia, mengenal karakternya Kristus, lalu dia ini akan mengikut Tuhan. Tapi kan pada kenyataannya tidak semuanya seperti itu. Ada orang yang sudah terima Tuhan Yesus tapi tidak buat apa-apa. Dia hanya standby kepada keselamatan yang sudah dia dapat, sudah selesai. Tinggal tunggu hari kapan dijemput Tuhan, aku masuk surga. Padahal apa? Padahal Tuhan sedang merancang, oke, kita dapat keselamatan. Tapi selama kita belum mati, Tuhan ingin berkarya. Dia ingin kita bertumbuh di dalam Dia. Apa arti bertumbuh? Kita mengenal Dia, mempelajari segala sesuatu. Sehingga apa? Sehingga kita berbuah. Apa arti berbuah? Berbuah itu mendapatkan hasil yang baik. Lalu hasil apa ini? Untuk apa? Bisa dinikmati orang lain. Kita berdampak. Jadi persoalannya ketika Tuhan mengajak kita untuk terima Tuhan Yesus, Dia ingin supaya kita bertumbuh di dalam Dia, lalu kita berbuah di dalam Dia. Setelah itu buah kita ini bisa dinikmati banyak orang. Luar biasa. Jadi artinya apa? Ketika aku diberkati Tuhan dengan luar biasa, meluap, kebutuhanku pun sudah tercukupi. Tapi itu meluber sampai ke orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah kalau kita semua mengalami begitu, banjirlah segala sesuatu berkat-berkat daripada Tuhan. Berkat apa? Kesehatan dianugerahkan. Apalagi? Kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi Tuhan tidak membilang bahwa kita ini, ya tenanglah kau kalau sudah cukup untuk 1-2 keturunanmu, ya sudahlah katanya gitu. Enggak. Tuhan mau bikin lagi keturunan ke-10, ke-11, ke-13 gitu loh. Tapi untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Begitulah diinginkan Tuhan, domba-dombanya ini tadi, orang-orang yang bersungguh hati mencari apa yang Tuhan inginkan di dalam Dia. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, sebentar aja kita luntur. Begitu keadaan tadi sudah tidak sesuai dengan yang dilihat mata, maka percaya kita pun berkurang sama Dia. Tuhan itu baik kan sama para pelayan saja, sama pendeta-pendetanya. Sama Aser, sama aku apalah. Aku jemaat biasa kita bilang. Aku jemaat yang jatuh bangun. Tidak. Ini firman buat kita semua orang yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Di dalam Alkitab Tuhan menyingkapkan siapa Dia. Di dalam Alkitab disingkapkan siapa Dia. Dari situlah kita tahu. Maka kita pun bisa terinspirasi dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena Dia berbicara kepada kita. Itu yang disebut orang hari ini istilahnya rema. Rema kali ini di aku hari ini. Artinya apa? Ketika firman kita baca, ada sesuatu kekuatan yang sepertinya terdorong dari dalam untuk kita bisa mempercayai teguh kepada sesuatu. Ya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Siapa yang bisa merasakan itu? Dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 14. Siapa yang orang yang bisa merasakan yang seperti itu? Mari kita baca. Mazmur 25 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa. Ada istilah bergaul karib. Bergaul karib ini tidak sekali seminggu, tidak sekali sebulan. Ya, saya tidak bergaul karib dengan Pak Renot, karena kami ketemu sekali sebulan, sekali seminggu. Ya, tapi saya bergaul karib dengan istri saya. Ya, tiap hari ngobrol, tiap hari cerita, ya, tiap hari ketawa, olahraga, apa segala macam, karib. Artinya apa? Ada suatu intensitas waktu yang kita gunakan, kita berhubungan terus dengan Tuhan. Masa iya waktu memasak kita? Iya waktu memasak iya juga. Masak jalan terus, nyetir jalan terus. Ya, melakukan apa terus. Tapi hati pikiran kita
Tuhan tolong aku, Tuhan kau besar, Tuhan nyatakan ini, Tuhan apakan ini. Padahal sedang ngapain kita terserah saja. Ya, itu yang kata Tuhan bergaul karib dengan dia. Segala aspek kehidupan kita, kita kaitkan dengan dia. Tidak kita bilang kalau kita lagi menyelesaikan masalah, maka Tuhan tunggu dulu di situ. Selesaikan dulu ini Tuhan. Tidak usah ikut kau Tuhan, tenang kau Tuhan. Duduk di boncengan kita bilang. Tidak juga begitu gitu loh. Kecil kali Tuhan kita bikin. Padahal dia pemilik hidup kita. Harusnya mari Tuhan. Walaupun kita sudah persiapan, walaupun kita sudah pede menghadapi orang. Tetap kita bilang, Tuhan Roh Kudus sertai aku. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Begitu yang kata Tuhan dalam Mazmur ini. Dia bergaul karib dengan kita. Tuhan tuh bukan streng sekali. Wow kau, enggak layak kau. Enggak begitu Tuhan. Malah ketika kita hancur, waduh anakku mari anakku. Enggak, aku lagi sakit hati. Enggak, sakit hati boleh. Tapi mari nih kata Tuhan. Ya, kita kan enggak bisa bilang kita enggak boleh sakit hati. Tersinggung, boleh. Kita lagi pahit hati, aduh kita lagi boleh, tapi datang terus Tuhan. Ngeri kali pembicaraannya itu Tuhan. Boleh kita bawa seperti itu. Ngeri Tuhan, pemilih aku dia Tuhan, tapi ngomongnya itu berbisa Tuhan. Boleh. Tapi bawa sama Tuhan, sehingga Tuhan bilang, kusembuhkan semua itu. Amin. Ketika kita tahu bergaul karib dengan Tuhan, maka kita merindukan itu. Tuhan, aku mau tahu Tuhan, bagaimana aku menemukan tujuan hidup aku. Supaya apa yang Tuhan bilang aku bertumbuh, aku berbuah, aku berdampak. Aku jadi berkat bagi banyak orang. Oke, persoalanku banyak Tuhan, tapi ku ikut sertakan Tuhan. Itu artinya mengenal Tuhan. Ada cara lain untuk kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Ya. Kita hidup dalam lingkungan yang tepat. Kenapa? Ketika kita tidak pada tempat lingkungan yang tepat, maka apa yang kita percayai, apa yang kita sedang pergumulkan itu bisa mati. Ketika kita memilih komunitas kita yang tidak tepat, ketika kita memilih pergaulan kita yang enggak pas, kita menemukan teman bisnis kita yang tidak pas, yang tidak berorientasi pada firman, ya, atau kawan-kawan olahraga kita yang kita ambil komunitasnya yang tidak mendukung pada pertumbuhan rohani kita, itu kita sedang berada pada suatu lingkungan yang tidak tepat. Atau mungkin di pekerjaan kita, ya sudahlah Tuhan, karena ini pekerjaan yang bisa aku dapat, ya di sini aja lah aku masuk. Padahal kita tahu bahwa pekerjaan ini sebenarnya bukan yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Tapi Tuhan mau kita membuat lagi ada pekerjaan yang lain. Tapi ketika kita tidak pernah meminta sama Tuhan, ya akhirnya kita bertarung di situ saja. Dan rohani kita tidak bertumbuh. Di rumah kita pun, kita harus membuat suatu lingkungan. Lingkungan kita hidup itu pun harus membuat kita bertumbuh. Bagaimana kita bisa enak baca firman di rumah? Ada kain yang menguap di sini karena sudah 2 hari tidak dijemur. Bau lah dia, kan kira-kira gitu dia. Ya? Kita tahankan baca firman di situ. Oh, semenit ya, udahlah, amin kita bilang. Padahal karena nggak kuat kita ini. Ada nasi di dapur yang sudah berhari, nggak kita bersihkan, menguap dia bau-baunya gitu loh. Salam, kata orang masuk ke rumah kita. Oh ya, makasih lah Bu ya. Padahal dia pulang, kenapa? Enggak kuat dia menghadapi itu. Tadinya dia mau berjam-jam di situ cerita. Artinya apa? Kita bilang kita mungkin rohani, tapi hal-hal yang lingkungan kita, kehidupan kita itu tidak mendukung kepada kita. Tempat tidur kita biarkan aja seperti itu. Ini kok cerita tempat tidur? Ya memang itu lingkungan kita. Bisa membuat roh Tuhan itu tidak bebas bicara sama kita karena kita yang terganggu secara fisik. Kita tidak nyaman di situ. Oleh karena itu Tuhan bilang, tujuan hidup kita itu bisa Tuhan bukakan ketika kita menempatkan diri kita pada lingkungan yang tepat. Amin. Kita perbaiki. Ya.
Dan nyaman, kami nyaman di tempat rayon yang seperti ini. Tapi udah kumuh di sana. Ya gotong royong aja lah kita bersihkan itu tempat. Kita cat TT-an kita. 2.000. Mana cukup 2.000? 20.000. Mana cukup 20.000? 200.000 kita TT-an. Supaya apa? Waktu ibadah di rayon-rayon pun suasana di dalam ruangan itu enak. Panas sekali katanya. Ya? Tapi kita beli kipas sama-sama gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini adalah mendukung kita untuk mencapai pada tujuan Allah bisa cepat kita dapat, tahu kita dapat. Kita bisa mengenal Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kita bisa tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Yang terakhir, kita lihat, tujuan hidup kita pun bisa datang secara supranatural. Mari kita lihat, kisah dari Musa. Dia bisa menerima suatu pewahyuan daripada Allah. Musa, kita tahu cerita Musa. Dia itu menerima pewahyuan sehingga dia yakin betul bahwa ada rencana Allah, ada rancangan Allah bagi dia untuk menjadi seorang pemimpin. Awalnya dia tidak tahu dia mau jadi apa. Malah dia mungkin protes mengenai keadaan kehidupan dia. Keluaran 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca secara cepat. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Kalau kejadiannya seperti ini kan penasaran dia. Kenapa gini? Ada api menyala tapi tidak dimakan api. Ayat 3 bilang, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang dan untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Coba lihat contoh ini. Ada kejadian itu, Musa waktu itu katanya sedang menggembalakan kambing di padang. Dia lihat ada terbakar tapi tidak dimakan api. Tentu penasaran. Ya. Ini Musa ini kan orang yang menaruh hatinya terus dia kepada Tuhan, kepada Allah. Dari tengah-tengah semak duri itu katanya, Allah dari tengah-tengah semak duri itu katanya, Musa, Musa. Kalau saya bacakan Musa, Musa, kan gitu. Saya enggak tahu, mungkin waktu itu Musa, Musa, mungkin begitu kan. Cuma karena tertulis kan Musa, Musa, ada Musa, Musa, ada juga bilang bicara gitu. Iya kan, beda makna toh. Kan jadi beda makna. Kata Tuhan, Musa, Musa, bisa juga Musa, Musa, bisa juga kan. Kita tidak tahu itu dan tidak kita persoalkan itu. Tapi ada satu kata Musa, Musa. Nah kira-kira gitulah ya. Dan ia menjawab, ya Allah. Ya Allah, bisa juga begitu. Ya Allah, kan bisa juga gitu. Bukan ya Allah, bukan gitu. Ya Allah, begitu. Artinya apa? Ini tadi yang kita bilang. Perjumpaan supranatural itu bisa terjadi mengokohkan suatu tujuan hidup kita. Musa dulu tidak tahu dia. Coba kita lihat. Pola yang kita lihat di Alkitab itu adalah bahwa Tuhan menunjukkan kepada orang-orang melalui perjumpaan supranatural. Abraham, begitu juga. Ya, supranatural. Arti supranatural itu di luar yang alami. Tidak disangka-sangka. Tidak terprediksi oleh manusia. Di luar akal manusia, itu yang disebut supranatural. Nah, di dalam perjumpaan dengan Tuhan itu disingkapkanlah, ada tujuannya. Nah, Musa waktu itu pasti membutuhkan itu. Kenapa? Karena sebelum perjumpaan itu, Musa mungkin belum mengerti tujuan dia. Kenapa dia bisa dibuang ke sungai? Dihanyutkan, kan gitu ya ceritanya. Nanti bacalah di rumah itu.
Kalau yang ada belum tahu cerita Musa. Dihanyutkan dia di situ, ditangkap oleh putri Firaun, dirawat di istana. Ya? Anak orang Ibrani masuk di istana, dibesarkan di situ, menjadi salah satu anggota kerajaan, kira-kira begitu. Nah, Musa belum tahu seperti itu dulu. Kenapa dia dipisahkan? Tapi ternyata setelah dia dibesarkan, malah mungkin dia sedih mungkin. Kok dia jadi terpisah dengan keluarga dia. Kira-kira kan seperti itu. Ya, kenapa dia jadi terpisah? Tapi setelah dia mendapatkan pewahyuan daripada Allah pada saat itu, waktu dia berjumpa, waktu dia sedang menggembalakan demi domba itu, dia yakin, oh dulu aku dibuang ke sungai itu, diangkat jadi anggota kerajaan di Firaun, dirawat, aku jadi besar, aku bisa jadi seorang pemimpin seperti ini. Dia mau membebaskan perbudakan yang terjadi pada sekelompok orang. Nggak nyangka dia akan dipakai. Kenapa dia yang menjadi pemimpin di situ? Orang-orang Ibrani pada saat itu yang masuk dalam perbudakan, dia yang membebaskan, melepaskan itu. Nah, mungkin riwayat hidup kita pun terjadi seperti itu. Dulu kita waktu kita mulai besar, tumbuh, mungkin kita nggak tahu, kita berbeda-beda latar belakang kita. Ada yang bapak-bapaknya sudah meninggal, lalu dia dititipkan di orang lain. Ya, mungkin terjadi seperti itu. Atau mungkin tidak seperti itu, tapi kita mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Ada orang mungkin menyakiti kita, mau menyepak kita, mau membunuh kita, meludahi kita, mengolok-olok kita dulu. Tapi kita masih bisa bertahan di dalam Tuhan. Ada maksud Tuhan mungkin menyiapkan kita. Mungkin kita mau jadi pemimpin di tempat yang lain, akan kuat dengan seperti itu. Kita dikhianati orang, kita dicurangin orang, kita dikata-katai orang gitu loh. Itu semua riwayat yang dialami Musa dalam hidupnya. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia melihat bahwa oh ini maksudnya Tuhan. Maka sirnalah semua pertanyaan-pertanyaan itu. Kira-kira begitu. Dalam zaman kita hari ini, itu pun masih terjadi. Dalam waktu kita pada hari ini, Tuhan belum selesai beracara dengan kita. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Karena kita pun tidak tahu berapa lama lagi kita tinggal di bumi ini. Kita tidak tahu kapan kematian kita. Tapi Tuhan pun tidak menunggu-nunggu kematian kita. Kenapa? Dia mau pakai kita. Dia mau pakai kita. Kalau lazimnya 80 tahun, dia mau pakai sisa umur kita. Kalau saya hari ini 59 tahun, matinya harus 100 tahun, berarti ada 30 sekian lagi. Tahun lagi kan gitu. Nah, waktu mati kita berbeda-beda. Karena masih tanggal lahir kita berbeda-beda. Tapi Tuhan mau berkarya. Aku mau pakai kau, tapi tanya kepadaku. Apa yang aku mau untuk kau kerjakan. Jangan karena hobimu, karena kesukaanmu, karena sudah kebiasaanmu, maka kau jalani itu. Tuhan mau tempatkan kita di satu tempat. Kalau kita sendiri tidak tahu tempat itu, tidak akan sampai kita ke situ. Oleh karena itu, pada pagi ini Tuhan mengingatkan kita jemaat Tuhan. Dia mau pakai kita, kemampuan kita hari ini, apa yang kita punya hari ini. Dia tidak tanya seberapa besar yang kita punya, tapi hanya dia tanya apa yang kita punya. Apa yang kita punya. Dia tidak bilang seberapa banyak kau punya itu, tidak. Seberapa banyak kepercayaanmu itu, pupuk kata Tuhan. Nah itu yang mau Tuhan pakai. Agar apa? Agar kita terus bertumbuh di dalam Dia. Agar kita menjadi kuat di dalam Dia. Lalu kita berbuahlah pada waktunya. Jangan jemaat aja terus. Nggak pernah jadi asar, nggak pernah jadi pelayan, nggak pernah jadi memikirkan orang lain. Yang dipikirkan adalah keluargaku saja. Bukan itu keinginan Tuhan. Tuhan mau pakai kita berkembang keluar. Mikirin orang lain. Tapi sebelum mikirin orang lain, bereskan diri sendiri. Kira-kira gitu kata Tuhan. Bereskan diri sendiri. Jadi jangan kita tinggal hanya mikirkan,
Aku perlu ini, aku perlu ini, aku perlu ini. Ketika kita mulai memikirkan orang itu perlu apa, orang itu perlu apa, Tuhan mau melimpahkan semua itu. Bisa lewat kita, bisa lewat orang lain. Kita nggak boleh cemburu. Loh, kok dia aja lagi diberkati Tuhan? Akulah diberkati, aku udah jelas tahu apa ini. Mintalah sama Tuhan. Itu yang ingin Tuhan pagi ini kita harus teguhkan, bagaimana cara kita untuk kita bisa menemukan tujuan kita. Datang sama Dia, kenal Dia. Kenal Dia. Ketika kita mengenal Dia dengan jelas, kita tempatkanlah itu pada lingkungan yang betul. Lingkungan yang benar. Bukan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang benar yang daripada Tuhan. Dengarlah pewahyuan daripada Tuhan. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Saat mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ketika kita sedang datang sama Dia. Tidak sekedar membaca, tapi berikan waktunya. Ada waktu sendiri menyembah Dia. Di waktu penyembahan itu Tuhan datang kepada kita. Dia bicara sama kita, lakukan ini, lakukan itu. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tuntunan Tuhan ada pada itu. Sehingga apa yang kita alami, kita lihat, Kau sungguh besar Tuhan. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu. Sudahkah kau mempunyai tujuan hidup yang jelas dalam hidupmu? Ketika kau belum menemukan tujuan itu, tanyalah kepada penciptamu. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita, maka Dialah yang akan menunjukkan kepada kita. Apa maunya Tuhan bagi kita? Bukan sebatas apa yang sedang kita pikirkan dan programkan yang Tuhan mau. Tapi apa yang sudah Tuhan rancangkan, tanyalah Dia. Tanyalah Dia. Dia ingin mempercayakan banyak karunia kepada kita. Dia merencanakan banyak talenta yang harus kita kembangkan. Tuhan rindu jemaat Tuhan di tempat ini, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam hubungan pribadi kita, ketika kita karib dengan Tuhan, sebenarnya kita sedang membuka peluang bahwa Tuhan mau berjumpa dengan kita. Sampaikan dalam doamu di tempatmu bahwa kau menginginkan perjumpaan dengan Tuhan. Lalu siapkanlah upayamu, waktumu untuk masuk ke dalamnya.
punya rancangan yang indah bagi kami ya Tuhan. Kau ingin memberkati kami dalam zaman kami, dalam masa kami hidup di bumi ini Tuhan. Kami tahu Engkau ingin memakai kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan segala hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam bangsa kami, dalam kota kami ya Tuhan. Kau sudah memperlengkapi kami ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk optimum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami bisa mengenal kasih-Mu, kebaikan-Mu, karunia-karunia yang dari Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengadakan perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Lewat pembacaan kami, lewat mendengarkan suara Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh terus Tuhan menempatkan diri kami pada lingkungan yang tepat. Untuk kami boleh bertumbuh, berbuah. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih. Materaikan firman ini Tuhan dalam hati kami. Sehingga di dalam menanti-nantikan janji-janji Allah, di dalam kami berpengharapan kepada Engkau Tuhan, kami tetap kuat Tuhan. Kami boleh terus mempercayai Engkau ya Tuhan. Kami boleh teguh dengan semua apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Apa yang sudah Kau ucapkan dalam firman-Mu itu terjadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih firman-Mu. Materaikan itu dalam setiap hati kami. Haleluya.